Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Idi Jahidi MSI selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutmainnah dengan NPM 10050021036 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Fenomena Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa. Adapun alasan mengapa saya mengambil judul ini adalah jadi yang seperti kita tahu bahwa mahasiswa merupakan individu yang melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikannya pada sekolah menengah atas atau SMA. Dan mahasiswa ini tentunya memiliki tuntutan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan pelajar pada umumnya. Sehingga salah satu ciri mahasiswa yang berhasil adalah mahasiswa yang mampu membagi waktunya dengan baik gitu ya untuk melaksanakan tugas atau tuntutan-tuntutan akademik yang dibebankan kepada mereka. Sedangkan tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengatur waktu yang baik. Nah, sehingga hal inilah yang merujuk pada tindakan prokrastinasi. Lalu apa itu prokrastinasi? Jadi prokrastinasi adalah perilaku menunda-nunda pekerjaan atau melakukan sesuatu hingga waktu atau hari berikutnya, sehingga prokrastinasi akademik dapat diartikan sebagai perilaku menunda-nunda terhadap tugas akademik yang dibebankan pada suatu individu. Nah, selanjutnya, adapun dua faktor utama yang memengaruhi prokrastinasi adalah yang pertama itu faktor internal dapat berupa kondisi psikis dan ataupun kondisi fisik suatu individu. Kemudian faktor eksternalnya adalah berupa tugas yang menumpuk, kemudian faktor lingkungan atau pola asuh orang tua. Nah, kita masuk ke dalam pembagian prokrastinasi. Yang pertama, ada functional procrastination, yaitu prokrastinasi positif, karena memiliki tujuan yang jelas seperti ingin melakukan riset yang lebih dalam, menunda tugas untuk melakukan riset yang lebih dalam, atau mencari sumber-sumber yang lebih relevan untuk membantu penyelesaian tugasnya tersebut. Atau dysfunctional procrastination, yaitu prokrastinasi yang bersifat negatif, atau tujuannya tidak jelas, seperti rasa malas, atau menunda-nunda karena lebih memprioritaskan hal yang cenderung tidak berguna. Nah, kemudian dysfunctional procrastination ini dibagi lagi ke dalam decisional dan avoidance atau behavioral procrastination. Nah, jadi decisional procrastination ini berkaitan dengan penundaan terhadap pengambilan keputusan gitu. Ini terjadi akibat kegagalan dalam mengidentifikasi tugas atau berhubungan dengan kelupaan dan kegagalan kognitif pada suatu individu. Nah, sedangkan avoidance procrastination itu berhubungan pada individu yang cenderung memprioritaskan kesenangan dibandingkan melaksanakan tugas yang ada, dibandingkan melaksanakan kewajiban yang ada gitu. Jadi lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dibandingkan melakukan tugas karena cenderung takut gagal gitu. Ya, itu avoidance procrastination. Yang selanjutnya kita masuk dalam analisis dan pembahasan. Dalam analisis ini saya mengambil 3 hasil penelitian orang lain yang kemudian saya kaitkan dengan tinjauan pustaka yang ada. Nah, dalam penelitian Burhani pada 2016, kemudian penelitian Fauziah pada 2015, dan penelitian Muyana pada 2018, didapati kesimpulan bahwa para mahasiswa atau hasil penelitian yang saya simpulkan dari ketiganya, faktor eksternal itu cenderung lebih mempengaruhi perilaku prokrastinasi pada mahasiswa. Dan salah satu alasan terkuat atau alasan terbesar yang memberikan kontribusi terbesar dari perilaku prokrastinasi ini adalah kemampuan manajemen waktu yang buruk. Nah, kemudian kita masuk dalam kesimpulannya yaitu fenomena prokrastinasi akademik ini adalah bentuk perilaku penunda-nunda tugas akademik bagi suatu individu, khususnya mahasiswa. Nah, terdapat 2 jenis prokrastinasi, yaitu functional procrastination sebagai prokrastinasi positif dengan tujuan yang jelas,
dan dysfunctional procrastination sebagai prokrastinasi negatif yang tidak memiliki tujuan yang jelas, bahkan dapat merugikan suatu individu. Nah, faktor penyebab terjadinya prokrastinasi ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Kemudian ciri-ciri dari prokrastinasi ini adalah pekerjaan tugas baik dalam memulai atau menyelesaikan, kemudian keterlambatan dalam mengerjakan tugas, ketidaksesuaian waktu, dan cenderung memprioritaskan kesenangan seperti bermain atau melakukan hal lain yang tidak berguna. Dan yang terakhir, solusi yang saya dapatkan pula dari sumber jurnal Arumsari dan Muzaki pada tahun 2016 itu adalah dengan melatih regulasi diri, yaitu kemampuan seseorang dalam mengontrol atau mengubah perilakunya. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.